Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai bab baru ya, yaitu teks persuasi. Ada 4 pembahasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang pengertian dari teks persuasi, kemudian ciri-cirinya bagaimana, jenis-jenisnya apa saja, dan struktur dari teks persuasi itu sendiri. Oke, sebelum kita memulai, awali hari dengan berdoa. Semoga aktivitas yang kita lakukan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk langsung saja kita bahas ya dari pengertian dari teks persuasi. Nah, apa sih teks persuasi itu? Teks persuasi adalah teks yang di dalamnya berisi ajakan atau bujukan. Diingat-ingat ya, kata kuncinya ada pada kata ajakan dan bujukan. Oke, kemudian bagaimana sih ciri-ciri sebuah teks bisa dikatakan teks persuasi? Yang pertama, mengandung bujukan, kemudian ajakan, imbauan yang ditujukan kepada para pembacanya. Kemudian yang kedua, mengandung kalimat-kalimat yang berisi alasan yang disertai dengan data maupun fakta ya. Jadi supaya pembaca yakin dengan apa yang kita tulis dan mau mengikuti apa yang kita ajak, maka wajib kalian jika menulis teks persuasi wajib disertai dengan fakta-fakta supaya memperkuat ajakan kalian ya. Nah, ciri yang ketiga selain disertai dengan fakta, yaitu adanya kata-kata ajakan nih. Kata-kata ajakan di sini bisa tersirat maupun tersurat ya. Tersirat di sini maksudnya tidak langsung. Biasanya berbentuk kalimat saran ya. Kemudian kalau tersurat itu langsung tertulis pada teks persuasinya. Dapat ditandai dengan kata ayo, kemudian kata mari, dan sebagainya. Oke, diingat kalau ciri teks persuasi, sebuah teks bisa dikatakan sebagai teks persuasi ada 3 kata kuncinya, yaitu adanya ajakan, kemudian disertai alasan dan fakta. Ingat 3 kata kuncinya ya. Kita lanjut ke jenis teks persuasi. Ada 4 jenis teks persuasi. Yang pertama, kita akan bahas dari persuasi politik. Persuasi politik berkaitan dengan bidang politik ya. Biasanya orang yang berkecimpung di bidang politik yang menulis persuasi ini ya. Contoh persuasinya yaitu bisa digunakan untuk memperkenalkan program pemerintah nih. Itu contoh dari persuasi politik. Kemudian jenis teks persuasi yang kedua ada persuasi pendidikan. Sesuai namanya ya, biasanya kaitannya dengan seputar pendidikan nih, di bidang pendidikan nih. Contoh persuasinya yaitu bisa digunakan untuk mengajak masyarakat mengikuti wajib belajar ya, program wajib belajar. Kemudian jenis teks persuasi yang ketiga ada persuasi advertensi. Persuasi ini kaitannya pada bidang usaha ya. Contoh persuasinya bisa berupa iklan suatu produk atau jasa. Dan persuasi yang terakhir ada persuasi propaganda. Biasanya berupa kegiatan kampanye nih. Kegiatan kampanye di sini tidak melulu berupa kegiatan politik ya, tapi maknanya lebih luas. Bisa berupa imbauan atau ajakan yang ke arah yang positif nih. Contohnya berupa ajakan untuk hidup sehat. Jadi tidak melulu kegiatan politik ya kampanyenya. Bisa kampanye untuk imbauan untuk kegiatan yang lebih positif. Contohnya ajakan untuk hidup sehat. Itu 4 jenis persuasi ya, bisa dipahami ya. Ada persuasi politik, pendidikan, advertensi, dan propaganda. Kita lanjut masuk ke struktur teks persuasi. Ada 4 pula struktur teks persuasi. Persuasi disusun pertama, struktur teks yang pertama ada pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen,
pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Kita bahas dari pengenalan isu ya. Nah, pengenalan isu isinya yaitu berupa pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan. Contoh sebuah teks yang bisa dikatakan struktur pengenalan isu ada di samping ya. Nah, di sini tertera jelas bahwa Bapak bacakan dulu ya. Sarapan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu kegiatan mengonsumsi makanan di pagi hari. Sarapan seringkali disepelekan oleh banyak orang. Nah, jadi itu isunya dikenalkan tuh, apa yang akan dibahas atau apa yang akan diajak oleh penulis. Bahwa di sini penulis menekankan bahwa masih seringnya masyarakat menyepelekan sarapan ya. Jadi isu yang dibahas yaitu seputar sarapan yang masih disepelekan. Jadi dikenalkan dulu isunya ya. Itu isi dari struktur yang pertama, pengenalan isu. Kemudian setelah pengenalan isu ada rangkaian argumen ya. Nah, pada struktur ini isinya berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dibahas pada struktur sebelumnya. Pada struktur ini dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen itu ya. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, supaya pembaca lebih yakin dengan apa yang kita tulis atau apa yang kita ajak, maka kalian wajib mencantumkan fakta-fakta ya. Jadi pembaca ikut terbujuk atau menjadi yakin dengan apa yang kalian tulis. Harus disertakan tuh. Tadi kan di pengenalan isu penulis mengenalkan bahwa masyarakat masih menyepelekan sarapan. Nah, di rangkaian argumen ini boleh tuh dicantumkan fakta-faktanya, misalnya berapa persen orang yang sering tidak sarapan, kemudian apa bahayanya tidak sarapan, kemudian manfaatnya untuk tubuh apa jika sarapan dirutinkan. Nah, itu boleh dicantumkan ya, supaya pembaca itu terbujuk dan mau mengikuti atau merutinkan sarapan yang kita ajak. Itu isi dari rangkaian argumen. Isinya pendapat-pendapat penulis yang disertai fakta-fakta. Kemudian struktur yang ketiga ada pernyataan ajakan. Nah, ini merupakan inti dari teks persuasi ya. Isinya berupa dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Nah, ini isinya yaitu untuk tidak lupa pada sarapan ya. Bisa dibaca di sebelahnya nih. Sarapan sebaiknya dilakukan dengan porsi secukupnya saja, sebagai pengisi perut agar tidak kosong sehingga memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, itu kan diajak kan untuk merutinkan sarapan. Nah, seperti itu adalah isi dari struktur pernyataan ajakan. Kemudian selanjutnya ada penegasan kembali nih. Menegaskan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya ya, supaya lebih yakin lagi. Biasanya ditandai dengan kata demikianlah, kemudian ada dengan demikian, dan oleh karena itu. Nah, berikut contohnya nih. Oleh karena itu, mari biasakanlah diri untuk sarapan di pagi hari. Apabila tidak sempat, sarapan dapat dibawa dan dimakan ketika di perjalanan menuju tempat kerja, sekolah, atau kampus. Nah, ini tadi sudah diajak untuk sarapan, ditegaskan kembali di paragraf terakhir ini ya, supaya pembaca lebih yakin lagi dan mau atau terbujuk dengan apa yang kita ajak. Itu isi dari penegasan kembali ya. Ditandai biasanya dengan kata demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itu. Oke. Sampai sini pembahasan kita tentang teks persuasi. Kembali Bapak ulas ya, bahwa teks persuasi itu intinya, kata kuncinya adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan mengenai suatu topik ya.
kata kuncinya ajakan dan bujukan. Kemudian ciri-ciri dari teks persuasi ada 3 kata kunci tuh, yaitu adanya ajakan, kemudian disertai alasan, dan fakta. Itu 3 kata kunci dari ciri teks persuasi. Kemudian jenis persuasi ada 4, diingat-ingat, ada persuasi politik, persuasi pendidikan, persuasi advertensi, dan persuasi propaganda. Dan strukturnya juga ada 4, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Sampai sini bisa dipahami ya. Jika masih kurang memahami seputar teks persuasi, silakan diputar kembali video yang Bapak jelaskan ini, video penjelasan Bapak ini. Kemudian jangan lupa dicatat ya materi yang Bapak berikan ini, supaya kalian bisa lebih mengingat dan memahaminya. Kemudian untuk tugas nanti akan Bapak infokan di grup WhatsApp. Dan pesan Bapak, bagi yang belum mengerjakan tugas-tugas minggu lalu, silakan kerjakan, terutama bagi yang belum mengikuti ulangan harian 1, silakan dikerjakan ulangan hariannya. Nanti akan Bapak sebutkan nama-nama siapa saja yang belum mengikuti ulangan harian 1. Oke? Dan jangan lupa pesan Bapak, jangan tinggalkan sholat ya. Semoga dengan kalian menjaga sholatnya, doa-doa kalian bisa dijabah, dan terutama doa untuk Allah berkenan mengangkat wabah ini dan kita bisa belajar seperti sedia kala. Oke, sekian dari Bapak. Sampai berjumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.